Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu dan selalu jaga kesehatan. Baik, untuk minggu ini kita akan belajar tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 5, yaitu selamat datang kekasihku Nabi Muhammad SAW. Dan untuk bab 6 ini kita akan belajar tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Untuk bab 6 kali ini kita akan mempelajari tentang memahami dan membaca surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang surat Ar-Rahman. Baik, yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, coba perhatikan slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bil sultan. Nah, setelah kita membaca tentang ayat Quran surat Ar-Rahman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan, yaitu yang pertama Al-Syamsiyah, yang kedua Al-Qamariyah. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar Al-Syamsiyah, yaitu menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang pertama, perhatikan slide berikut ini. Al-Syamsiyah. Apa itu Al-Syamsiyah? Al-Syamsiyah adalah suatu lafaz mengandung bacaan alif lam syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sa, sya, sod, zo, to, lam, nun. Jadi diingat-ingat ya. Jadi kenapa bacaan itu dihukumi Al-Syamsiyah? Karena mereka bertemu dengan huruf 14 yang Ibu sebutkan barusan. Kemudian selanjutnya contoh Al-Syamsiyah. Perhatikan slide berikut ini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ terdapat nun yang diikuti terdapat alif lam yang diikuti nun. Binnas, seperti itu. Selanjutnya alhaakumut takatsur. Di situ alif lam diikuti oleh huruf ta. Berikutnya yaitu Al-Qamariyah. Perhatikan slide berikut ini. Al-Qamariyah adalah suatu lafal mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, oin, fa, kof, kaf, mim, waw, hamzah, ya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi apa yang disebut Al-Qamariyah yaitu alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah yang barusan Ibu sebutkan. Selanjutnya yaitu contoh dari Al-Qamariyah. Perhatikan slide berikut ini.
Inna a'toinakal kautsar, yaitu alif lam diikuti oleh kaf. Selanjutnya naru wahil muqadah, yaitu alif lam diikuti mim. Cara membacanya alif lam yaitu dibaca jelas sehingga sering disebut idhar qamariyah. Selanjutnya kita akan mengartikan Quran surat Ar-Rahman. Coba kalian perhatikan slide berikut ini. Nah, di situ sudah jelas semuanya, sudah tertera ayat, begitupun dengan arti dari Quran surat Ar-Rahman. Ibu bacakan ya, lafal. Ya ma'syarah, yang artinya wahai golongan. Al-jinni wal insi, jin dan manusia. Jadi di sini setelah dipisah-pisah arti lafal dengan artinya, maksud ibu, bisa kalian baca sendiri ya di slide. Kemudian selanjutnya yaitu arti keseluruhan dari ayat ini, yaitu yang artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, apa sih isi kandungan dari surat ini? Ada hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, coba kalian perhatikan, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, benar sekali, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Tidak menuntut ilmu itu di sekolah umum formal seperti itu. Kita wajib menuntut ilmu di semuanya. Contoh, di rumah kita juga bisa menuntut ilmu seperti di madrasah seperti itu. Dan juga kita mendapat ilmu itu bukan hanya tentang pendidikan formal saja, tapi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Contohnya dari lingkungan rumah, kemudian di lingkungan pertemanan kita juga, kita bisa menggapai atau mendapat ilmu dari berbagai aspek kehidupan ini. Seperti itu anak-anak. Kemudian, dari situ ada etika-etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, coba lihat slide berikut. Mencintai ilmu yang kita pelajari. Ya, benar sekali. Kita harus mencintai ilmu yang kita pelajari. Bagaimana ilmu itu akan masuk kalau kita tidak mencintai apa yang mau kita pelajari? Seperti itu anak-anak. Yang kedua, yaitu menghormati orang yang memberi ilmu. Kita harus menghormati siapapun yang memberi kita ilmu. Seperti di sekolah, guru kita yang memberi kita ilmu, kita harus menghormati beliau. Di madrasah, ustadz yang mengajari kita harus menghormati beliau. Yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan guru atau yang memberi kita ilmu. Ya, itu sangat tidak sopan sekali ketika ada seorang guru atau guru kita sedang menjelaskan materi atau memberi penjelasan kepada kita, kemudian kita memotong pembicaraannya. Nah, itu bukan etika dalam berilmu, itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus menunggu penjelasan itu selesai, baru ketika ada pertanyaan yang mau diajukan, baru kita ajukan, seperti itu. Yang keempat, mendengarkan penjelasan dengan serius. Ya, bagaimana ilmu itu akan masuk kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, kita tidak mendengarkan pelajaran dengan baik, kita tidak mendengarkan ilmu itu dengan baik, dengan serius. Apakah bisa masuk? Ya tentu saja tidak. Jadi ketika kita mengikuti pelajaran di sekolah, baik di madrasah juga,
kita harus belajar dengan serius agar apa yang kita dapat juga nantinya maksimal. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama, kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Nah, hadis ini ya benar sekali. Pasti kita dalam menuntut ilmu, kita juga harus perlu kemauan yang kuat untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai kemauan yang kuat dalam menggapai cita-cita, apa yang mau kita andalkan? Usaha apa yang kita lakukan agar kita bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ini. Yang pertama, yaitu manusia dan jin tak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi. Yang kedua, kekuatan dari Allah berupa akal yang harus dikembangkan dengan belajar. Ya, kita punya akal, digunakan untuk belajar, digunakan untuk mempelajari hal-hal yang memang tidak kita ketahui agar kita mempunyai wawasan yang luas. Dan yang ketiga, belajar itu wajib. Wajib dari kita lahir sampai kita mati pun kita terus belajar. Belajar dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun kita harus tetap belajar. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan kita cinta akan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ini. Yang pertama, senang membaca. Ya, pastinya ketika kita akan mengetahui sesuatu, harusnya kita senang membaca. Agar kita mengetahui, agar kita tidak buta seperti itu, kita harus banyak membaca, banyak sekali membaca. Yang kedua yaitu selalu mencari tahu, selalu ingin tahu. Ya, pastinya ketika kita ingin tahu sesuatu, rasa ingin tahu yang besar, pastinya di situ kita akan mendapat pengetahuan yang lebih luas juga. Ketika kita ingin tahu, belajar tentang, contoh misalnya belajar tentang ilmu agama, keingintahuan kita itu sangat besar. Nah, setelah kita mempunyai rasa ingin tahu, pastinya kita akan membaca. Nah, di situ ketika kita sudah membaca, pasti akan mendapat ilmu-ilmu pengetahuan yang baru yang sebelumnya tidak kita dapatkan. Jadi dari membaca itu kita mendapat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yaitu kita meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berpikir semua yang diciptakan di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia pun yang akan bisa melampaui atau melampaui apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Pikiran kita tidak akan mampu untuk ke arah sana. Jadi kita harus bersyukur dan juga meyakini bahwa semua yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita sukses, kita harus mempunyai rasa rendah hati, yaitu sangat diperlukan sekali anak-anak ya. Ketika kita tidak mempunyai rasa rendah hati ketika kita sukses, kita akan sombong, congak, kemudian merendahkan orang lain. Itu perilaku yang tidak patut dicontoh. Jadi, ketika kita sudah sukses, kita harus mempunyai rasa rendah hati agar Agar semua yang sudah kita capai, kesuksesan yang sudah kita capai itu nantinya akan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, juga akan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Itu saja materi tentang Quran Surat Ar-Rahman ini. Kemudian minggu depan kita akan lanjut belajar tentang surat Al-Mujadalah. Seperti itu. Baik,
Ibu cukupkan untuk materi penjelasan pada video ini. Terima kasih telah menyimak keseluruhan. Semoga sehat selalu anak-anak, tetap di rumah dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.